Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata ya, Sekjen PDIP dan Partai Demokrat bertemu, bahas rencana pertemuan Puan dan AHY. Ada apa begitu ya? Ya, untuk membangun bangsa bersama-sama saya rasa sah-sah aja seperti itu begitu. Tapi perkataan Hasto itu seolah-olah menjilat ludahnya sendiri begitu ya. Dulu mengatakan Partai PDIP tidak bisa ya bergabung atau ya berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS ya, tahu-taunya sekarang kok seperti itu begitu ya. Artinya apa? Artinya perkataan Hasto itu tidak murni di situ begitu ya, tidak jelas begitu ya pada waktu itu. Tapi sekarang ya rencana pertemuan Puan dengan AHY. Bayangkan ada apa begitu kan? Dia kompak begitu pakai kaos merah ya, pakos warna hitam ya, sama-sama kompak di situ begitu ya. Tapi kita lihat saja perkembangan dari politik hari ini. Kalau memang AHY mau begitu ya untuk menjadi cawapres Pak Ganjar ya, kalau memang itu yang dipilih oleh PDIP maka jelas ya koalisi perubahan ambyar begitu ya. Tidak bisa lagi Anies Baswedan menjadi calon presiden begitu ya. Karena terganjal dengan presidensial threshold 20%. Artinya kalau kita melihat bahwa Pak Airlangga dengan PAN masuk di situ begitu ya, gabung kepada Anies Baswedan, maka yang ditawarkan ya dari Golkar pasti Anies Baswedan menjadi wakil karena posisi Pak Airlangga sendiri menjadi capres begitu ya. Ya itu tidak bisa menemukan titik temu di situ begitu ya. Kecuali tidak ada yang mau lagi tawarkan Anies Baswedan menjadi wakilnya Pak Prabowo. Baru itu luar biasa begitu. Jalan terakhir ya seperti itu begitu. Bagaimana lagi begitu kalau Anies Baswedan sudah tidak masuk presidensial threshold begitu kan. Itu sangat memungkinkan itu terjadi begitu kan, karena politik kita dinamis begitu. Dari pertemuan PDIP dengan Partai Demokrat saya rasa 10 tahun yang lalu begitu masih ada sesuatu yang mengganjal pada pemikiran-pemikiran Hasto begitu ya, terkait dengan baper-baperan sana sini. Saya rasa baper-baperan ini kalau sudah diselesaikan ya, konflik ini sudah diselesaikan, ini menjadi catatan luar biasa kepada demokrasi begitu ya. Yang namanya demokrasi seperti itu, kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan begitu. Tapi mari kita baca ya terlebih dahulu komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Artinya ya kita lihat saja begitu ya. Ini dua sekjen bertemu, sekjen PDIP dan Partai Demokrat bertemu bahas rencana pertemuan Puan dan AHY. Kapan? Kita tahu bahwa pertemuan-pertemuan seperti ini jarang untuk dilakukan dari Partai Demokrat dengan PDIP begitu ya. Diminta store berapa? Free. Ternyata cuma pertemuan antara tetangga komplek ya, sekomplek ya, bukan mau ya besanan ya melegakan. Ini Hasto kah itu ya, tumben sehat biasanya mencret kalau ketemu orang. Ya kan Pak Hasto mengatakan sendiri bahwa tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS pada waktu itu begitu. Artinya sekarang apa? Ya menjilat ludahnya sendiri begitu ya. Udah cocok lah itu begitu kan. Saya rasa dalam ini begitu kan, ketika Pak Ganjar dengan AHY itu sebenarnya cocok luar biasa begitu kan ya. Tetapi sama-sama nasionalis, saya kira pemikiran-pemikiran seperti itu akan menjadi minus begitu ya. Karena pastinya dari PDIP sendiri ya sampai kapanpun begitu ya. Karena memang ini strategi pasti nasionalis religius begitu kan. Ya pasti yang diuntungkan itu adalah partai P3 nanti di situ begitu. Buat gue Ganjar AHY boleh juga kok. Ini banyak sekali ini bocil seneng banget kayaknya bosnya mau diajak ngobrol sama rezim ya. Pesan gue sih hati-hati, jangan keseringan main hati, jangan lupa kalau lu masih punya nalar. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu. Saya rasa baik-baik aja begitu. Kalau toh pada hakikatnya nanti misalnya ya, ini misalnya bergabung kepada PDIP lalu kemudian dia menang begitu kan ya, walaupun tidak menjadi cawapres ya, tentu AHY menjadi ya Menpora atau Menko Polhukam atau apa di situ begitu ya. Tetapi kita lihat saja bagaimana ya yang ditawarkan Hasto begitu ya kepada Partai Demokrat, apakah tergiur di situ atau tidak begitu kan. Karena menjadi stigma hari ini bahwa kalau memang ya bergabungnya dari Partai Demokrat dengan PDIP bergabung menjadi satu lalu kemudian cawapresnya AHY, kemungkinan besar kemungkinan besar di Jawa Timur akan menang, di Jawa Tengah akan menang begitu ya.
Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki melakukan pertemuan di kawasan Blok M ya Jakarta Selatan. Apa yang dibahas? Dulu saling serang sana sini, saling baper sana sini. Kok sekarang menjadi kawan begitu ya. Dari foto yang diterima detik.com ya Minggu ya, keduanya duduk satu meja ya, terlihat keduanya saling bersalaman menempelkan tangan. Artinya ada sesuatu yang menjadi kesepakatan utama di situ. Ada apa begitu ya? Ya benar, tadi ada pertemuan antara Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ya, lokasinya di Ayam Berkah Blok M ya, kata Kepala Badan Komunikasi Strategi DPP Partai Demokrat Harzaki Mahendra Putra saat dihubungi. Ya, karena mungkin desakan-desakan itulah yang kemudian kenapa Anies Baswedan tidak segera untuk mendeklarasikan atau mengatakan dan atau memilih ya untuk disampaikan ke publik begitu siapa sosok cawapresnya. Akhirnya Partai Demokrat agak emosi di situ begitu ya. Dalam artian bahwa ini kan terlalu kalau perlu dipercepat dan sebagainya, padahal dalam strategi politik kita tahu kita harus lihat lawan mereka siapa sosok wakilnya begitu ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya inilah dimanfaatkan oleh PDIP begitu kan. PDIP punya kesempatan emas ya untuk bisa mengajak Partai Demokrat dengan emosi yang seperti itu begitu ya. Ya benar, tadi ada pertemuan antara Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, lokasinya di Ayam Berkah ya. Harzaki mengatakan pertemuan yang menindaklanjuti rencana pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Perempuan Hasto dan Rifki ya. Lanjut Harzaki membahas rencana pertemuan tersebut. Ini menindaklanjuti tawaran kerjasama dan ajakan pertemuan Mbak Puan AHY oleh Hasto dan respon Sekjen Demokrat membahas rencana ya pertemuan dan kemungkinan kerjasama ke depan, ujarnya. Namun demikian kata Harzaki, agenda pertemuan tersebut masih dibahas menyesuaikan agenda keduanya. Untuk jadwal pertemuan, Mbak Puan dan Mas AHY sedang menyesuaikan ya jadwal keduanya, dan bahkan Sekjen Demokrat Teuku Rifki Harsa ya juga membenarkan terkait pertemuan dengan Hasto. Rifki menegaskan pihaknya tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi masing-masing parpol saat ini. Ya, saat ini kita tahu bahwa di Koalisi Perubahan ada keterikatan secara etika begitu ya. Tetapi ya sah saja dalam demokrasi itu bermanuver sana sini begitu kan ya. Mungkin di satu sisi Anies Baswedan akan memikirkan ulang kalau misalnya bukan AHY cawapresnya begitu. Tapi bagi Anies Baswedan kan rasional, ini kan intinya menang. Itu kan seperti itu begitu kan. Koalisi Perubahan dibentuk karena intinya menang begitu kan. Bukan intinya siapa wakilnya, adu gengsi siapa capresnya begitu kan. Ya itulah membangun bangsa bersama-sama di situ begitu ya, atas kemenangan dalam calon presiden begitu kan di Pilpres 2024 begitu. Ya kalau ditentukan siapa wakilnya sana sini begitu kan ya, tidak melihat bahwa kemenangan apa begitu kan, hanya memikirkan konstituen dan sebagainya, ya mana mungkin itu bisa terjadi begitu ya. Bisa saja ini gagal di situ begitu ya, karena melihat dari fakta yang ada begitu. Bahkan diskusi santai juga berbincangan banyak hal, mulai dari sistem demokrasi yang di negeri kita hingga suka dukanya mengurus partai politik. Yang kami syukuri adalah rencana pertemuan kedua tokoh muda Mbak Puan dan Mas AHY, ya kini memberikan contoh yang baik bagi generasi muda dan merupakan angin segar bagi perpolitikan di Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelumnya mengatakan Puan Maharani bakal melakukan dialog dengan AHY ya. Bahkan ya pertemuan itu dilakukan dengan menghormati etika politik. Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik, ujar Hasto kepada wartawan ya. Bahkan Hasto mengatakan bahwa partainya menghormati partai yang telah membentuk koalisinya. Namun kata Hasto, dialog demi kepentingan bangsa dan negara merupakan hal yang penting dan positif. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, yang sudah membentuk kerjasama kami hormati. Ya, meskipun demikian dialog kan sesuatu hal yang penting, ucap Hasto. Kita bisa berbeda secara politik tetapi etika, ya tapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, itu merupakan hal yang positif. Itulah pernyataan Hasto begitu ya. Dulu mengatakan ya tidak akan pernah akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS. Ternyata Hasto ya menjilat ludahnya sendiri. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.